kita selama kita hidup berikhtiar maksimal dan doa maksimal teman-teman semua. Ya, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Dan Rasul juga ingatkan, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Kenapa teman-teman semua? Karena ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat, yang Maha Kuat. Jadi Allah sangat menyukai hambanya yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah hanyalah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang Maha Kuat, satu-satunya yang Maha memberikan pertolongan. Jadi dengan kita berdoa, insya Allah kita menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa kita pun akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya, Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sekedar berdoa asal-asalan, berdoa dengan penuh hudurul qalbi, hadir ketika hati kita hadir ketika berdoa kepada Allah SWT. Teman-teman lihat, perkara doa ini juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya, ketika kisahnya dalam satu halaman ya. Kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83, ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit kulit loh, bukan main-main. Sakit kulit itu mengerikan karena semua orang bisa lihat. Ibu Uma punya penyakit kulit autoimun namanya pemphigus vulgaris, semua kulit melepuh ya. Tapi alhamdulillah dalam keadaan baik saat ini. Nabi Ayub alaihissalam diuji dalam keadaan sakit, 12 anaknya meninggal dunia, hartanya habis semuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun kemudian, teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-84. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu." Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau sakit, Nabi Ayub mengatakan, "Anni masanniyat dur wa anta arhamur rahimin." Saya sakit ya Allah, tapi Engkau Maha Pengasih dari semua pengasih. Dan Allah kabulkan doanya beliau. Akhirnya dalam beberapa tahun Allah sehatkan beliau. Allah hadirkan kembali istri beliau hamil kembar tiap tahunnya. Allah kembalikan lagi hartanya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87 dan 88. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika masuk ke dalam perut ikan, dalam keadaan gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam lautan gelap, kemudian di dalam kegelapan yang luar biasa gelap, nggak ada yang bisa tolong. Yang tolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Anbiya 88, Allah kabulkan doanya. Kalimatnya itu Allah kabulkan doanya. Sama seperti kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89 sampai ayat 90. Ketika beliau doa, ya Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku hidup seorang diri ya Allah. Engkaulah ahli waris yang terbaik ya Allah. Apa kalimat berikutnya? Dan Allah kabulkan doanya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami kabulkan doanya. Kami anugerahkan kepadanya Yahya, diberikan anak bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya yang mandul itu bisa mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kalau mau doa dikabulkan, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi Masya Allah tentang keajaiban doa yang sangat luar biasa. Sekarang Oma mau bahas tentang adab-adab dalam berdoa. Setelah kita tahu kisah-kisah tadi yang luar biasa dahsyat yang membuat kita semangat untuk setiap detik di lisan kita berdoa, untuk siapa saja, untuk apapun teman-teman semua. Sekarang Oma mau memberitahu kepada kita semua, mengingatkan kembali bahwa doa itu ada adab-adabnya. Doa itu nggak bisa begitu saja teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya. Pertama apa? Adab dalam berdoa. Jangan pernah berkata, aku sudah berdoa tapi Engkau tidak kabulkan ya Allah. Aku sudah berdoa tapi Engkau tidak dengarkan ya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia bukan berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Kata para sahabat, apa maksudnya Rasulullah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa? Orang yang ketika berdoa dia katakan, aku berdoa tapi Allah tidak kabulkan doaku. Itu orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah janji kok apa yang engkau doakan Allah akan kabulkan.
Kenapa engkau katakan engkau nggak dengarkan doaku ya Allah? Allah kabulkan doamu, tapi nggak boleh kita berkata aku sudah berdoa tapi tidak terkabulkan. Itu namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian berikutnya teman-teman semua, nggak boleh juga kalau berdoa itu teman-teman semua, nggak boleh juga kita mengatakan ya Allah jika engkau menghendaki, ya Allah jika engkau izinkan. Jangan kita bilang ya Allah kalau engkau kehendaki, ya Allah izinkan, ya Allah, jangan. Karena tiada seorang pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berada dalam tekanan. Kita bisa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab dalam berdoa itu ya, jangan tergesa-gesa dalam berdoa dan mantap dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mengatakan ya Allah jika engkau menghendaki, ya Allah. Gak boleh kalimat itu keluar. Kita minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adab berdoa, hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Doa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh teman-teman semua. Dengan sepenuh hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Mau cerita sama teman-teman, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu cerita ini. Ketika 11 hari Ibu Uma di ICU di kota Mekah, Uma ngerasa itu salah satu dalam seumur hidup Uma doa yang Uma rasa ya. Salah satu dalam kehidupan Uma, dalam episode kehidupan Uma, doa yang paling khusyuk. Karena Uma nggak berpikir apapun ketika berdoa di Ka'bah. Uma tawaf, kemudian berdoa di sepertiga malam terakhir. Jadi Uma bangun jam 2 pagi sampai jam 6 pagi untuk tawaf, dan kemudian untuk sholat taubat, sholat hajat, untuk berdoa khusus untuk Ibu Uma. Jadi di dalam pikiran Uma tuh cuman minta sama Allah, ya Allah berikan kesembuhan ya Allah. Tidak meninggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Ishfi anta syafi ya Allah. Engkau Maha penyembuh ya Allah. Jadi doa yang benar-benar fokus, benar-benar dan yakin bahwa Allah akan kabulkan doa. Di saat semua orang mengatakan ibumu nggak bisa bertahan, tapi Uma yakin Allah akan kabulkan doa. Teman-teman tahu sampai-sampai itu hampir tiap malam, nggak tiap hari sih. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada orang yang datang ketika Uma lagi doa di depan Ka'bah dengan tetesan air mata. Tiba-tiba ada orang nepuk. Mereka bilang begini, orang asing bukan orang Indonesia. Mereka bilang, saya lihat kamu doanya khusyuk sekali. Boleh nggak saya titip doa, kata mereka. Boleh nggak saya titip doa? Nama saya ini bin ini, kata beliau. Tolong doakan saya gitu. Dan itu nggak terjadi satu malam doang teman-teman semua. Beberapa kali ada orang entah dari mana tiba-tiba datang nepuk Uma yang lagi doa, dia bilang, kamu khusyuk sekali doanya. Boleh nggak saya titip doa, kata mereka. Uma nggak tahu apa yang Uma lakukan pada saat itu, tapi Uma ngerasa nggak ada siapapun lagi di sekitar Uma selain Uma sama Allah Subhanahu wa taala, dan Uma cuma berharap kepada Allah pada saat itu ya. Dan Uma minta, ya Allah, kan kalau di ICU apapun bisa terjadi ya teman-teman semua, bisa tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba keadaan drop, bisa aja. Saat itu Uma ngerasa perlu sekali kepada Allah. Uma nggak kepikiran tentang siapapun di luar sana, nggak ada pikiran apa-apa selain Uma sama Allah Subhanahu wa taala saja pada saat itu. Dan Uma juga nggak tahu orang-orang di sekitar ngeliat Uma udah nggak peduli. Tiba-tiba ada orang yang nepuk dan minta didoakan. Allahu a'lam. Tapi sekarang Uma ngerasa Masya Allah, kita kan nggak selalu ya berdoa dalam keadaan seperti itu ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita doa dalam keadaan lalai, terburu-buru. Tapi pasti pernah ada dalam kehidupan kalian semua doa di mana kalian betul-betul mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkan perasaan itu dalam setiap doa teman-teman semua, dalam setiap saat. Kadang-kadang kita doa asal-asalan kan, kalau kita lagi nggak ngerasa butuh-butuh banget doanya, ya udah sekedar di lisan aja. Tapi coba ingat-ingat, sampai sekarang Uma jadikan peristiwa itu, saya pernah dulu di posisi itu kok, pernah doa sekhusyuk itu kok. Jadi minta lagi sama Allah, ya Allah tolong ya Allah buat aku bisa doa sepenuh itu, doa sekhusyuk itu. Sama seperti teman-teman semua dari kita punya kisah hidupnya masing-masing kan. Teman-teman ingat-ingat, aku pernah doa sekhusyuk itu, hadirkan lagi ya Allah supaya aku bisa doa sekhusyuk itu kepadamu wahai Allah. Jadi, adab dalam berdoa dengan menghadirkan hati. Engkau pahami setiap makna, setiap ayat-ayat atau setiap doa yang engkau bacakan itu dengan sepenuh hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersuara lembut dan lirih. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-55 Allah katakan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan lembut. Berendah diri dan lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Atau surah Al-A'raf 205, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi adab dalam berdoa bersuara lirih teman-teman semua, bersuara lembut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menunjukkan kekhusyukan, lebih menunjukkan keikhlasan, dan lebih mudah membuat kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa sendiri, lirihkan suaramu, lembutkan suaramu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idznada rabbuhu
nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi suaranya lembut, lirihkan suara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad kata Rasulullah, "Wahai manusia, lirihkan suara kalian. Kalian tidak berdoa pada sesuatu yang tuli lagi ghaib. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak bisa mendengar. Yang kalian seru itu Allah, Maha mendengar lagi Maha dekat. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat daripada salah seorang di antara kalian lebih dari leher tunggangannya. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian lebih dari leher tunggangannya. Allah sangat dekat." Jadi suaranya lirih. Keempat, ketika berdoa sanjung-sanjung dulu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa mulai dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Jadi puji-puji Allah dulu sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung minta begitu saja. Itu adab orang Arab Badui itu berkata, "Ya Allah, itu semua untuk Rabbku, pujian-pujian itu ya Rasulullah. Yang untukku yang mana?" Kemudian Rasul katakan, sambung aja dengan kalimat Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Mintalah setelah itu, setelah kau puji-puji Allah, barulah kau minta apapun yang engkau inginkan. Kemudian yang keempat, apalagi ada berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat sebelum kita berdoa kepada Allah. Bersalawat di awal, di tengah, di akhir, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang yang berdoa pada saat itu di zamannya Nabi, tapi nggak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Orang-orang ini terlalu tergesa-gesa dalam sholatnya. Lalu akhirnya Nabi memanggil orang tersebut dan Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan puji Allah, sanjung-sanjung Allah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lalu mintalah doa yang diinginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi teman-teman semua, adab-adab dalam berdoa, sanjung-sanjung Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Ada berdoa berikutnya, tawasul dalam berdoa. Bertawasul itu dengan salah satunya perantaranya dengan apa? Dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum, atau bertawasul dengan menyebut amal-amal salih. Menyebut amal-amal salih yang sudah kita lakukan. Maksudnya apa? Umar sering ceritakan ini. Teman-teman tahu kisah 3 orang yang terjebak dalam gua kan? Mereka 3 orang lagi jalan-jalan, tiba-tiba mereka ada badai, mereka masuk ke dalam gua. Lalu ada batu yang besar menutup pintu gua. Tidak ada orang yang bisa tolong mereka selain Allah. Maka 3 orang ini bertawasul dengan perantara amal soleh mereka. Mereka sebutkan amal soleh mereka. Orang pertama berbakti pada orang tua. Orang kedua menghindarkan diri dari zina. Orang ketiga membayarkan gaji kepada pegawainya dengan penuh ya. Akhirnya Allah tolong. Dengan apa? Perantara amal soleh mereka. Jadi bisa berdoa dengan tawasul. Tawasul itu bisa dengan perantaranya dengan menyebut-nyebut nama baik Allah, atau dengan amalan-amalan soleh kita yang terbaik, dengan menyebut amal soleh kita di hadapan Allah. Dan tawasul dengan perantara doa orang-orang soleh yang masih hidup. Jadi minta doa pada orang-orang soleh, minta doa pada syekh, minta doa pada syekh, minta doa pada guru-guru kita. Itu adalah tawasul, bentuk tawasul. Perantara agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada berdoa apalagi diantaranya adalah ya pilih waktu yang terbaik ya. Menghadap ke kiblat, berdoa dalam keadaan suci. Itu diantara doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Mengangkat tangan pada saat berdoa, mendahului doa dengan taubat, dengan beristighfar. Kenapa doanya Nabi Yunus itu bagus sekali? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa bagus? Karena di dalamnya ada pengakuan bahwa diri kita ini orang yang berdosa. Diri kita ini adalah orang yang banyak dosanya, adalah orang yang zalim kepada diri sendiri, banyak bertindak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam keadaan sulit disuruh kita untuk doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena dalam doa itu pertama tentang tauhid, kedua tentang puji-pujian kepada Allah, dan ketiga tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau doa dikabulkan oleh Allah, taubat dulu di awal ya, banyak taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat, Uma diingatkan kepada oleh dokter-dokter waktu di rumah sakit di Mekah kemarin, mereka bilang jangan lupa untuk kamu bersedekah. Ketika ibumu sakit, sebelum doa banyak sedekah kepada orang. Ternyata teman-teman semua, salah satu adab berdoa adalah dahului doa dengan sedekah. Wah, itu mustajabnya luar biasa. Uma nggak tahu ya kenapa para dokter dan para perawat di rumah sakit di masa itu, dari sekian banyak amal-amalan solih, mereka menasihati umat tuh cuman dengan beberapa hal. Yang pertama, mereka bilang doa di sepertiga malam terakhir. Kemudian mereka bilang sedekah. Kemudian mereka bilang Quran.
Tiga itu. Dari semua banyak amal-amal saleh, tiga hal itu yang mereka bilang itu untuk mempercepat penyembuhan ibu kamu atau memberikan keajaiban dalam penyembuhan ibu kamu. Dan tiga-tiganya Umar kerjakan. Dan Masya Allah, Allah kabulkan, Masya Allah. Baik, setelah itu kita akan membahas tentang penyebab doa tidak dikabulkan. Apa penyebab doa tidak dikabulkan? Pertama, tidak ikhlas. Berdoanya nggak ikhlas. Dalam surah Ghafir ayat 14 dikatakan sembahlah Allah dan memurnikan ibadah kepadanya. Lawan dari ikhlas apa? Riya dan sum'ah. Kita doa ini doanya main-main. Doanya bukan karena Allah. Doanya bukan karena dari lubuk hati terdalam. Tidak ikhlas. Allah nggak terima doanya. Allah nggak terima amalannya. Nggak ikhlas. Jadi penghalang atau penyebab doa tidak diterima, tidak ikhlas. Kan ada kan orang lucu deh. Jadi teman-teman semua kadang-kadang nggak apa-apa juga sih, tapi jangan keseringan. Misalnya kita berdoa, kemudian kita rekam supaya orang-orang lain lihat, dan doanya dibagusin luar biasa. Tapi ketika kameranya dimatiin, doanya salah-salah. Kan ada yang begitu kan? Kadang-kadang Uma juga sering ngelihat di umrah ataupun haji. Kadang-kadang kita ini orang-orang Indonesia ini kan memang sangat kuat dengan sosial media kan. Kadang-kadang kita kan taruh terus kita doa, kita hidupin terus kita doa gitu kan. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu niat seseorang, tapi hati-hati doa yang ketika engkau riya supaya engkau dipuji-puji sebagai orang yang saleh, orang yang khusyuk, itu nggak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi penyebab doa tidak dikabulkan karena tidak ikhlas. Kedua, doamu tidak dikabulkan karena engkau berdoa untuk sesuatu dosa atau memutus tali silaturahmi. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan silaturahmi, kecuali akan dikabulkan oleh Allah salah satu dari tiga cara. Jadi Allah katakan Allah akan kabulkan berbagai macam doa, asalkan jangan kau berdoa untuk sebuah dosa dan jangan berdoa untuk sebuah pemutusan silaturahmi. Jadi doamu tidak dikabulkan karena kau berdoa untuk dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan doa dalam tiga cara ya, tadi lanjutan hadis yang tadi, yaitu Allah kabulkan langsung, Allah kumpulkan nanti di hari akhir sebagai sebuah pahala bagi dirimu, dan Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan dan Allah ganti dengan yang baik. Itu cara Allah mengabulkan doa dalam tiga cara. Makanya Allah mengabulkan semua doa, tapi caranya beda-beda. Ketiga, engkau tidak akan mungkin dikabulkan doanya kalau masih ada harta haram masuk ke dalam tubuh. Makanan haram, kemudian apalagi yang haram-haram. Minuman haram, pakaian-pakaian haram. Pernah di zamannya Rasul seorang laki-laki yang lusuh, yang kumal, berpergian sangat jauh berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau tidak kabulkan doaku, ya Rabbi, Kau tidak kabulkan doaku. Kata Rasulullah, gimana bisa Allah kabulkan doamu sementara apa yang kau makan minum dari harta yang haram. Jadi yang haram-haram membuat pada akhirnya doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki makananmu, maka doamu akan mustajab. Keempat, apa penyebab tidak terkabulnya doa? Tergesa-gesa dalam berdoa. Ya tadi ya, ketika kau mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan, jangan bergesa-gesa dalam berdoa. Karena ke berapa nih? Kelima. Apa penyebab tidak dikabulkan doa? Masih maksiat sampai sekarang. Masih melakukan maksiat sampai hari ini. Jadi kalau engkau merasa doaku tidak dikabulkan karena maksiat menjadi penghalang bagi doa-doamu diangkat ke langit, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, dan jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya namun doa kalian tidak dikabulkan. Jadi salah satu penyebab doa-doa tidak dikabulkan karena maksiat. Maksiat itu apa? Apa aja. Hati yang masih benci pada orang, yang dengki, yang iri, yang bermusuhan, mata yang melihat orang dengan pandangan dengki, apalagi dosa-dosa yang teman-teman lakukan. Paling banyak dosa dari lisan misalnya, atau hati, atau suudzon kepada orang lain. Banyak dosa-dosa yang teman-teman lakukan, itu membuat dosa-dosa doa-doa kalian terhalang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Umar mau mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya menghadapi kemarau yang sangat luar biasa. Teman-teman tahu kalau kemarau nggak turun hujan, artinya ternak-ternak akan mati, tanaman-tanaman akan kering kerontang, dan kemudian manusia pun nggak akan mendapatkan minuman, nggak akan bisa bertahan hidup. Jadi Nabi Musa mengumpulkan 70.000 kaumnya ke lapangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hujan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa aku mengabulkan 70.000 doa kalian ini, karena di antara kalian ada satu orang yang melakukan maksiat sampai hari ini. 40 tahun dia lakukan maksiat, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa, wahai kalian di antara 70.000 orang, keluar dari barisan ini karena sebab satu orang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu orang yang di tengah-tengah barisan itu tentu saja merasa malu kalau harus keluar dari barisan. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalau aku keluar dari barisan, tentu saja orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat. Maka orang tersebut, apa yang dilakukan oleh beliau menunduk, beliau menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, Engkau kenapa memberikan hujan? Bukankah ada seorang di antara kami yang belum keluar dari barisan ini untuk mengakui dosanya?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, dulu ketika ia durhaka kepadaku, aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang ketika dia sudah bertobat kepadaku, aku membuka aibnya?" Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut nggak perlu. Nabi Musa ingin tahu siapa orangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu dia buat dosa aku nggak buka aibnya. Sekarang dia sudah taat kepadaku, masa aku harus buka aibnya? Jadi Allah Maha penutup dosa, Maha penutup aib, teman-teman semua. Sampai hari ini dosa-dosa kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Makanya orang-orang puji-puji kita. Masya Allah solehahnya luar biasa, Masya Allah solehnya luar biasa. Bukan karena kita baik, tapi karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Allah menutupi siapa sebenarnya diri kita. Makanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir teman-teman semua, ada 4 sebab terkabulnya doa. Pertama, kita tahu bahwa orang-orang akan dikabulkan doanya kalau dia dalam keadaan safar. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan safar, nanti kan pulang kampung nih, ya, naik kapal, naik mobil, naik pesawat, itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena teman-teman dalam keadaan waktu yang mustajab dalam berdoa pada saat safar. Kemudian terkabulnya doa ketika teman-teman minta dalam keadaan yang betul-betul butuh, betul-betul merasa sangat penting, genting. Bayangin tadi ya cerita Uma tadi. Kayak gitulah kalian minta kepada Allah SWT dalam perkara apapun, minta sama Allah seakan-akan kalian merasa ini sangat genting, harus, nggak ada cara lain selain berdoa khusyuk kepada Allah SWT. Allah kabulkan doa yang ketiga dengan kalian menengadahkan tangan ke langit. Dan ingat, kalau mau Allah kabulkan doa kalian, maka panggil Allah dengan kalimat Ya Rabbi, atau panggil Allah dengan nama-nama Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, atau Ya Mujibas Sa'ilin, atau nama-nama lainnya. Jadi panggil Allah dengan kalimat-kalimat yang baik. Terakhir sekali, hari ini alhamdulillah kita sudah banyak membahas perkara doa. Ingat bahwa manusia sangat sombong kalau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia bisa menjalankan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah. Maka murid-murid sebelum belajar doa, guru sebelum mengajar doa. Uma diminta sama guru Uma, oke, sebelum kamu ceramah, kamu sholat hajat dulu 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan lisanmu ini bisa menembus hati setiap orang. Karena yang bisa membuat lisan kita ini bisa tertembus di hati setiap orang, bisa berbekas di hati setiap orang, itu Allah. Allah yang menggerakkan lisan kita ini keluarnya apa, bermanfaat atau enggak, menembus hati seseorang apa enggak, ya kan? Maka guru Uma mengatakan doa dulu sebelum kamu berceramah. Minta kepada Allah dan pandangi setiap orang di hadapanmu dengan penuh cinta. Mereka adalah umatnya Rasulullah yang mau jadi orang baik, kamu pun mau jadi orang baik. Maka minta kekuatan kepada Allah SWT. Jadi tugas kita selama kita hidup berikhtiar maksimal dan doa maksimal teman-teman semua. Ya, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Dan Rasul juga ingatkan, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Kenapa teman-teman semua? Karena ketika kita berdoa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat, yang Maha Kuat. Jadi Allah sangat menyukai hambanya yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah hanyalah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang Maha Kuat, satu-satunya yang Maha memberikan pertolongan. Jadi dengan kita berdoa, insya Allah kita menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa kita pun akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah ceramah Uma pada hari ini, Uma berharap penyampaian Uma ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dimulai dari malam hari ini dan kita bangun nanti di sepertiga malam terakhir dengan tahajud kita, dengan sholat taubat kita, dengan sholat hajat kita. Insya Allah di sepertiga malam terakhir Allah kabulkan doa-doa kita. Dan jangan lupa teman-teman doakan masker Huffaz. Ada iklan. Teman-teman doakan masker Huffaz, ya. Jangan lupa doain masker Huffaz ya. Jangan lupa kalian tiap hari doa lewat tuh. Itu tuh tanah kosong belum ada bangunannya. Kenapa? Belum ada duitnya, belum ada sedekahnya. Perlu doa dari teman-teman semua. Jangan sampai nggak berdoa untuk masker Huffaz.
Dan untuk para guru, berdoa setiap saat untuk murid-murid kalian. Harus. Seorang guru sejati pasti dalam setiap doanya terselip doa untuk murid-murid kalian. Seorang murid sejati pasti dalam setiap doa kalian terselip nama guru-guru kalian. Gitu ya. Sekian dari umat, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpun kita dalam keadaan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita lisan yang baik penuh dengan doa insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.